Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Jaidan Jauhari, Sarjana Pendidikan Magister Teknik, serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membawakan pidato di Hari Sumpah Pemuda yang sedang kita peringati hari ini. Tahukah saudara-saudara, mau tidak mau, kita sebagai pemuda generasi sekarang adalah pelopor kesuksesan NKRI. Sama seperti para pemuda dan pemudi pada zaman pra-kemerdekaan. Mereka adalah generasi penentu Indonesia pada zaman mereka. Kenapa bisa saya berkata demikian? Ini dibuktikan dari perjuangan mereka untuk menciptakan Sumpah Pemuda. Mereka berjanji bahwa kita bertanah air satu, bertumpah darah satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Selanjutnya, janji mereka diperjuangkan lagi dengan cara mendesak para pemimpin negara untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan, mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok hanya untuk mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanpa aksi pemuda dan pemudi tersebut, para golongan tua hanya akan menunggu janji kemerdekaan dari Jepang yang mungkin saja belum diketahui pasti apakah akan diberikan atau tidak. Lalu, beberapa puluh tahun berikutnya, para pemuda era 90-an melancarkan aksinya melawan pemerintahan, melahirkan era reformasi dan negara demokrasi. Dari dua contoh itu, bisa dibayangkan betapa kuatnya pengaruh pemuda bagi bangsa. Kita tidak bisa diam dan malas-malasan berkegiatan. Kitalah yang menentukan nantinya Indonesia akan seperti apa. Hadirin sekalian, Hari Sumpah Pemuda ke-93 ini mengambil tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh ini sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa. Akan tetapi, bagi pemuda menjadi penting karena di tangan pemudalah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras, dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia, memiliki karakter, kapasitas, kapabilitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.
Untuk itu, momentum Hari Sumpah Pemuda yang kita peringati hari ini harus mampu menjadi perekat persatuan kita sebagai bangsa untuk bersama-sama bangkit melawan pandemi serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh melalui kewirausahaan pemuda. Persatuan pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa. Berbagai fasilitas mempersatukan pemuda ada di sekeliling kita semua. Ada media komunikasi yang tanpa batas, koneksi transportasi dari Sabang sampai Merauke, dan fasilitas lain yang mengindikasikan hilangnya sekat-sekat jarak antar anak bangsa. Di sisi lain, berbagai fasilitas tersebut seringkali disalahgunakan menjadi fasilitas destruktif perpecahan anak bangsa. Seringkali media digital dijadikan fasilitas berkonflik, menebar kebencian, dan memupuk keretakan. Hadirin sekalian, pemuda menjadi harapan besar kemajuan bangsa yang sudah di depan mata. Akan tetapi, komitmen bersatu para pemuda untuk bangsa, niscaya impian menjadi bangsa yang unggul tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen bersatu. Pemuda sebagai agen perubahan atau agen of change ialah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dihindari. Pemuda Indonesia selalu menjadi penentu momen penting perjalanan bangsa Indonesia. Semua momentum penting tersebut ialah hasil karya komitmen dan dedikasi para pemuda Indonesia. Momentum-momentum bersejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia tersebut bisa dicapai dengan modal persatuan dan kesatuan para pemuda di tengah berbagai keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, persatuan menjadi syarat mutlak sebuah loncatan perubahan dan menghadapi berbagai tantangan ke depan. Tantangan bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para pemuda, tentunya tidak semakin ringan. Akan tetapi, dengan komitmen bersatu dalam keberagaman menjadi modal sosial dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan bangsa ke depan. Hadirin yang saya hormati, tepat 93 tahun lalu, sebuah sumpah dicetuskan oleh pemuda-pemudi yang resah akan kesulitan yang dialami bangsanya. Karena resahnya, pemuda-pemudi ini memutuskan untuk melepaskan segala atribut dan kepentingan golongan demi mempersatukan dan mengubah nasib negerinya. Saat mereka bersatu, berkolaborasi, sesuatu yang dahsyat terjadi. Sumpah Pemuda adalah seorang pemuda berumur 25 tahun dari desa kecil di Sawah Lunto, Sumatera Barat yang merumuskan roh perjuangan para pemuda-pemudi tanah air. Beliau adalah Profesor Muhammad Yamin. Di secarik kertas, beliau menuangkan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sampai hari ini, secarik kertas itulah membawa kita pada kemerdekaan, pembangunan yang kian merata, dan jutaan prestasi yang dimotori para pemuda dan pemudi Indonesia. 28 Oktober 1928 membuktikan bahwa kaum muda mampu mengubah resah menjadi jalan keluar, mampu menjadi motor penggerakan menuju kemajuan. Dari masa ke masa, kita selalu menghadapi berbagai keresahan. Hari ini, tidak dapat dipungkiri, kita bergelut dengan keresahan yang begitu pelik. Sudah lebih dari 1 tahun 8 bulan, Indonesia dan dunia berjibaku melawan pandemi COVID-19. Seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, mengalami masa yang sulit. Namun, tidak ada artinya keresahan apabila kita
tidak dapat menemukan solusi untuk bangkit bersama. Mari nyalakan lagi semangat dari Kongres Pemuda 1928. Kita jawab keresahan dengan solusi. Masa sulit ini harus menjadi pembelajaran, penguatan mental dan karakter, serta ruang kreativitas bagi kita semua. Sudah waktunya kita, pemuda Indonesia, untuk bersatu dan bangkit, menciptakan terobosan dan inovasi yang akan membantu bangsa ini melompat melampaui keterbatasan. Ingat, 93 tahun yang lalu, secari kertaslah yang menjadi penyulut semangat mengubah nasib. Hal yang sederhana, tapi mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dalam hal menciptakan terobosan, melalui inovasi pun demikian. Inovasi bukanlah semata bicara hasil, tapi sebuah rangkaian proses yang dapat dimulai dari gagasan sekecil apapun. Pertama, kita harus punya sasaran yang jelas dan terukur. Kalau tidak bisa diukur, dari mana kita tahu ada kemajuan? Kedua, mental juara yang siap gagal. Kalau kita tidak mampu menyikapi kegagalan sebagai pembelajaran yang berharga, tantangan baru akan selalu terlihat sebagai risiko, bukan sebagai peluang. Ketiga, keyakinan yang tak terbendung. Keyakinan bahwa semua masalah, sebesar apapun atau serumit apapun, pasti ada solusinya. Besar harapan kita, semua generasi muda akan banyak berinovasi, agar kita banyak menghantarkan dan dapat mengantarkan Indonesia ke tempat yang lebih maju dan sejahtera. Yakinlah bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Sesulit apapun tantangannya, percayalah, semua resah kita akan terjawab. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Tetaplah bersatu dan semangat untuk pulih dan bangkit. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.